Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian senantiasa sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, PJJ Fisika pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, untuk gerak melingkar beraturan, kita akan menyelesaikan KD 3.5 dan 4.5. Dengan tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama adalah mendefinisikan besaran fisis. Yang kedua adalah memformulasikan hubungan antara besaran-besaran fisis tadi. Yang ketiga, merumuskan gerak melingkar beraturan. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan persamaan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu ingatkan untuk melakukan presensi di kurikulum semansa di fitur ruang belajar. Selanjutnya adalah peta konsep. Dalam gerak melingkar beraturan, kalian harus memahami beberapa istilah. Istilah antara lain ada periode, frekuensi, percepatan, sentripetal, kecepatan linier, dan kecepatan sudut. Nah, nanti dengan percepatan sentripetal ini akan menghasilkan adanya gaya sentripetal. Oke, ini Ibu ada video singkat mengenai apa itu gerak melingkar beraturan. Jadi, ini adalah contoh dari gerak melingkar beraturan, yaitu bentuknya seperti ini ya, videonya sangat singkat. Oke, jadi gerak melingkar beraturan itu apa sih? Oke, asal katanya ada 3, yaitu gerak, kemudian melingkar, dan beraturan. Gerak itu apa? Berarti benda yang bergerak. Melingkar itu artinya lintasannya yang berupa lingkaran. Dan beraturan itu adalah kecepatannya yang konstan. Jadi, gerak melingkar beraturan itu adalah benda yang bergerak pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan linearnya adalah konstan. Oke, tadi di peta konsep kita mengenal istilah periode, frekuensi, dan lain sebagainya. Kita akan mengulas satu persatu di sini. Periode. Periode itu kita simbolkan dengan T besar. Adalah selang waktu yang diperlukan untuk melintasi satu kali putaran. Waktu yang diperlukan kita simbolkan dengan T kecil, dan banyaknya putaran kita simbolkan dengan N kecil. Maka periode T besar sama dengan T kecil dibagi N. Dengan satuannya adalah second. Yang kedua adalah frekuensi atau kita simbolkan dengan F. Adalah banyaknya putaran tiap satu satuan second. Nah, banyaknya putaran tadi N, sedangkan 1 second itu kita simbolkan dengan T kecil. Maka F sama dengan N per T. Satuannya adalah Hertz atau 1 per second. Antara periode dan frekuensi, mereka itu memiliki hubungan. Apabila frekuensi itu diperbesar, maka periodenya itu akan mengecil, karena kedudukan mereka adalah berbanding terbalik. Asal-muasalnya dari mana? Misal, ketika kita mengganti N ini dari persamaan F sama dengan N per T, maka N sama dengan F dikali T. Nah, N yang diperoleh dari ini itu kita pindahkan ke persamaan periode tadi. Tadi kan periode T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, N-nya diganti F dikali T. Maka T kecilnya kita coret, dihasilkan bahwa T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Itu adalah hubungan antara periode dengan frekuensi. Selanjutnya adalah kecepatan linear. Kita simbolkan dengan P kecil. Adalah kecepatan benda yang arahnya berlawanan dengan lintasan putarannya. Nah, ini kan tadi GMB itu berupa lingkaran. Nah, lingkaran itu kalau misal satu lingkaran penuh, maka selang waktunya itu kita ganti dengan periode. Kemudian panjang lintasannya itu kita ganti dengan keliling lingkaran. Maka V sama dengan 2πr dibagi T atau 2πrf. Dengan V kecepatan linear, satuannya meter per second, dan R di sini itu adalah jari-jari lintasannya atau jari-jari lingkaran, satuannya meter. Dalam lingkaran, kita pasti akan mengenal sudut. Tadi kan misal permasalahannya berupa satu lingkaran penuh. Kalau misalkan berupa setengah lingkaran itu bagaimana? Jadi, dalam GMB ada satuan perpindahan sudut, yaitu berupa radian. Satu radian itu disimbolkan dengan garis hijau ini atau jari-jari dengan garis biru ini yang namanya busur lingkaran. Nah,
Jadi, tadi kan satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat atau 2pi radian. Jadi, untuk satu radian itu adalah 360 dibagi 2pi, atau besarnya adalah 57,32 derajat, dengan pi besarnya adalah 3,14. Selanjutnya adalah kecepatan sudut. Tadi kecepatan linear adalah V kecil. Kalau kecepatan sudut disimbolkan dengan omega, yaitu besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi baik kecepatan sudut maupun kecepatan linear itu dipengaruhi oleh waktu. Persamaannya bagaimana? Omega sama dengan delta theta dibagi delta t. Untuk satu putaran penuh, delta t-nya itu berupa 2pi atau 360 derajat, dan delta t-nya itu berupa periodenya. Maka disederhanakannya menjadi 2pi per t atau 2pi dikali f. Tadi kan lingkaran itu membentuk sudut. Nah, sudut di sini tuh disimbolkan dengan theta. Besarnya theta sama dengan pi dikali r, atau x dibagi r, atau x sama dengan r dikali theta. Nah, ini adalah persamaan umum dari kelajuan kecepatan linear. Berarti delta x per delta t sama dengan r delta theta dibagi delta t. Tadi delta theta dibagi delta t itu adalah omega, maka V sama dengan omega dikali r. Ini adalah hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Dengan kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Selanjutnya adalah percepatan dan gaya sentripetal. Nah, untuk percepatan sentripetal itu adalah kelajuan konstan dalam lingkaran yang berjari-jari R. Dengan besarnya adalah V kuadrat dibagi R, dengan satuan percepatan sentripetal itu adalah meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah gaya. Gaya dan percepatan itu satu kesatuan, jadi gaya itu dipengaruhi oleh percepatan sentripetal. Menurut hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A, maka Fs sama dengan M dikali A. A-nya itu berupa AS, diganti V kuadrat per R. Maka besarnya Fs sama dengan MV kuadrat per R, dengan satuannya adalah Newton. Ini adalah contoh soal dari GMB, Upik dan Yona. Misalkan Upik di sini adalah orang pertama, Yona adalah orang kedua, berdiri pada jarak 80 dan 125 cm. Berarti R1 0,8 meter, R2-nya 1,25 meter. Dijadikan SI ya. Kemudian diketahui kelajuan Yona, berarti V2-nya adalah 5 meter per second. Berapa kelajuan dari Upik atau V1? Kita menggunakan persoalan ini menggunakan persamaan yang hubungan kelajuan secara linear dan sudut. Maka besarnya adalah kelajuan Upik itu adalah omega dikali R, besarnya adalah 3,2 meter per second. Selanjutnya, penerapan GMB dalam kehidupan sehari-hari tadi kan berupa lintasan lingkaran dan kecepatan yang konstan. Bisa kita lihat benda-benda di sekitar kita, ada kipas angin, kemudian jam dinding, dan masih ada banyak lainnya. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai materi GMB. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan, bisa diskusi di fitur tanya jawab di kurikulum Semansa. Ibu akhiri sampai sini. Mohon maaf apabila banyak perkataan. Kita tutup dengan doa bersama. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.